dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wastana bisunnati ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal kiram, ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pemirsa dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya tidak ada nikmat yang melebihi dari nikmat iman dan Islam ini. Karenanya dengan iman dan keislaman yang kita miliki, kita akan menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan mudah-mudahan selamat di akhirat. Jika kita berpegang teguh dengan tali agama Allah Azza wa Jal, beramal sesuai dengan perintah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita perbanyak pula untuk mengucapkan salat dan salam kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita, uswah kita, teladan kita dalam kehidupan, di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan dalam merangka mengabdi kepadanya. Tak lupa kita berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, orang tua kita, ibu bapa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka dan memberikan tempat yang paling tinggi dan mulia di sisinya. Dan semoga yang masih hidup Allah berkahi sisa usia mereka, Allah jadikan kebaikan pada setiap waktu dalam usia mereka. Kemudian kepada yang telah meninggal dunia, kita minta kepada Allah, Allah tempatkan di tempat yang mulia, Allah lapangkan kuburannya, Allah jadikan kuburannya taman daripada taman-taman surganya. Kemudian para guru, para pendidik, para ustadz yang telah mendidik kita, yang telah mengajari kita dan telah membimbing kita, yang telah mengenalkan kita kepada sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, kita berharap pula Allah berkahi usia mereka, anak dan keturunan mereka. Allah berkahi segala kebaikan yang telah mereka lakukan, Allah terima di sisinya. Bagi yang telah mendahului kita, kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh kebaikan yang telah mereka lakukan. Kaum muslimin dan muslimat, pagi ini kita masuk kepada halaman 374, bab yang ke-56 yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babun la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Bab tidaklah diminta pada seseorang dengan menyebut
ya, wajah Allah kecuali untuk minta surga. Ya, bahwa di dalam pembahasan ini ya, seseorang ya, tidaklah boleh mengatakan ya, as'aluka biwajhillahi, aku minta kepadamu dengan wajah Allah, atas dengan wajah Allah, kecuali surga. Kalau kita minta hanya kepada Allah, kita minta agar Allah berikan kepada kita al-jannah. Di dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah hadis dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yus'alu ya, biwajhillahi illa al-jannah. Tidaklah diminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Rawahu Abu Dawud di dalam kitab sunannya. Nah, pada pertemuan dan bab sebelumnya ya, bahwa tidak boleh menolak orang yang meminta dengan nama Allah. Ya, tidak boleh ditolak ya orang yang meminta. La yuraddu man sa'ala billah. Ini dalam bab sebelumnya, kita tidak boleh menolak orang yang meminta atas nama Allah. Nah, pada pembahasan pagi ini, bahwa tidak diminta dengan menyebut nama Allah kecuali hanya meminta surga saja. Ya, tidak meminta yang lain dari urusan dunianya. Kita meminta kepada Allah dengan rahmatnya. Ya Allah, ya, berikan ya dengan segala, ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha rahman, sifat-Mu yang maha rahim, berikan, ya Allah, berikanlah surga kepada kami. Nah, di sini biwajhillah, ya, dengan meminta wajah Allah. Allah pakai punya wajah. Nah, kita seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana diimani oleh para as-salaf, tapi kita tidak mengetahui bagaimana bentuknya. Kita isbat sebagaimana Allah sebutkan, kita tetapkan bagi Allah ya, sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di hari kiamat, bahwa kita meminta kepada Allah agar bisa kita melihat kepada wajahnya, kepada wajah yang maha kuasa, kepada wajah yang maha rahman dan rahim, ya, kepada wajah yang maha al-jabbar dan seterusnya. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ketersesuaian bab dengan kitab Tauhid dengan mengatakan annahu yajibu ihtirami asma'illahi wa sifatih, bahwa kita wajib memuliakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nama Allah 99 berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada setiap nama terdapat sifat-sifat yang melekat pada namanya. Maka kita wajib untuk memuliakan nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka fala yus'alu syai'un minal matalibid dunyawiyyati biwajhil karim. Maka tidaklah kita boleh untuk meminta sesuatu dari permintaan-permintaan duniawi dengan wajahnya yang maha karim. Kalau kita meminta dengan atas nama wajah Allah, dengan wajah Allah, maka hanya boleh minta surga. Karena ya, surga adalah ya sesuatu yang a'zamul maqasid dan paling tinggi. Bal yus'alu bihi ahamul matalib. Tapi kalaupun kita meminta dengan menyebut wajah Allah, itu yang boleh diminta apa? Ahamul matalib, permintaan yang paling penting, yang paling agung, yang paling utama. Wa a'zamul maqasid, ya, tujuan yang paling agung. Wa huwal jannah, ya, wa huwal jannah. Fahadha min huquqi tauhid, dan ini merupakan ya, hak-haknya tauhid. Maka itu ya, di sini ya, dari hadis ini Nabi mengajarkan kepada kita
Bagaimana cara menghormati dan memuliakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali hanya meminta surga. Kalau minta dunia tidak perlu menyebut nama wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebut saja yang lain dari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya Razzaq urzuqni, ya kan? Ini namanya kita bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Ya Razzaq, wahai zat yang pemberi rezeki, urzuqni, beri aku rezeki. Ya Rahman irhamni, wahai yang maha pengasih, kasihi aku. Ya Rahim irhamni. Wa ya Tawwab, zat yang menerima taubat, tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Muqallibal Qulub, ya kan, kita sering mengatakan itu. Ya Allah Azza wa Jalla yang kita maksud, yang membolak-balikkan hati kita itu. Ya. La yus'alu ruya bin nafi wa ruya bin nahi. Diriwayatkan dengan makna riwayat nafi. Alhamdulillah. Naam, biwajhillah. Biwajhillah ay sifatun min sifatihi al-dhatiyah yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Biwajhillah ikhwatul kiram rahimakumullah, sifatun min sifatihi al-dhatiyah. Sifat dari sifat zat Allah yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Jadi kita ini tidak musabbih, ya. Tidak musabbih, tidak menyerupai, menyupakan Allah dengan makhluk. Jangan dibayangkan wajah Allah seperti wajah manusia. Kita tidak pernah mengatakan itu. Ya, kita tidak mengatakan seperti itu. Tapi kita mensifati Allah sesuai dengan apa yang Allah sebutkan tentang dirinya. Inilah aqidatus salaf. Ya, kita tidak pula mentakwilnya, ya, kepada makna yang lain. Atau kita pula tidak menafikan, ya, tidak seperti kaum Mu'attilah, ya, menolak, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sebagian daripada ahlul kalam yang mentakwil daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita ahlus sunnah wal jamaah ala qaditis salafil ummah, kita mengisbat, menetapkan, ya, nama dan sifat-sifat Allah yaliku bijalalatihi wa bijalalihi wa 'azamatihi. Kita tetapkan kemuliaannya sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illal jannah ay aw ma huwa wasilatun ilaiha minal maqasidil 'idham. Tidaklah diminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga, ai wasilah, sarana yang menuju kepadanya, yang merupakan tujuan yang sangat agung dan mulia. Maka tidaklah kita, ya, menyebut wajah Allah kecuali hanya minta, ya, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-makna al-ijmali lil hadithi, makna global dari hadis ini yang pertama, yanha sallallahu alaihi wasallam ayus'al biwajhil karim al-umur al-haqirah. Ya, kita dilarang oleh Nabi SAW untuk meminta kepada Allah dengan menyebutkan wajahnya yang mulia, ya, pada perkara-perkara yang sepele, pada perkara-perkara yang rendah, wa hawaijid dunya, ya, tidak perkara-perkara dunia, tidak perlu menyebut wajah Allah yang mulia. Kenapa? Ijlalan lillahi wa ta'ziman lahu. Karena kita memuliakan Allah dan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqsiru sallallahu alaihi wasallam as-su'ali biwajhillah 'alal jannah. Dan Nabi SAW membatasi permintaan dengan menyebut wajah Allah hanya pada surga, allati hiya ghayatul matalib, yang merupakan surga itu adalah tujuan, ya, permintaan yang paling tinggi, yang paling mulia dan paling agung. Itu yang kita minta, ya. Kita minta kepada Allah
ya, as'aluka biwajhikal karim ayudkhilanil jannah, ya, aku minta kepada engkau dengan wajah yang mulia agar engkau masukkan aku ke dalam surga. Nah, munasabatul hadits lil bab, ketersesuaian hadis dengan bab, anna fihi an-nahy an yus'al biwajhillahi ghairil jannah. Dalam hadis ini terdapat larangan kita meminta, ya, kepada dengan menyebut wajah Allah, ya, larangan kita meminta dengan menyebut wajah Allah selain surga. Kita hanya boleh meminta dengan menyebut wajah Allah hanya pada urusan surga, untuk meminta surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ikhwafillah, ma yustafadu minal hadithi, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, isbatul wajhi lillah subhanahu wa ta'ala ala ma yaliku bijalalihi kasairi sifati, yaitu menetapkan wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan apa yang sesuai dengan kemuliaannya dan seluruh sifat-sifatnya. Jadi kita tidak menetapkan Allah seperti makhluk. Dan di sinilah kesalahan sebagian orang ketika menetapkan sifat-sifat Allah, ya, maka mereka ingin mentakwilnya agar tidak menyerupai makhluknya. Tidak demikian. Yang benar, kita tetapkan sifat Allah, ya, kemudian kita katakan laisa kamitslihi syai', ya, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya, bukan kita gunakan laisa kamitsli syai'un lalu kemudian kita takwilkan, tapi kita tetapkan bagi Allah seperti mana Allah katakan, ya, lima khalaqtu biyadayya, atau waqalatil yahudu yadullahi maghlula, kuciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Dan orang-orang Yahud berkata tangan Allah terbelenggu. Ya, sebagian orang, ya, mengatakan bahwa kedua tangan itu ditakwilkan, atau kedua tangan itu maknanya dua nikmat, atau disebut juga al-qudrah oleh sebagian, ya, oleh sebagian ahlul kalam, al-qudrah. Tapi ahlus sunnah wal jamaah menetapkan isbat lillahi sifat zatiyah, ya, lakinnahu, ya, yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi, sifat yang sesuai dengan kemuliaannya, dengan keagungannya. Laisa kamitsli syai', tangan Allah tidak seperti tangan makhluk, tangan Allah tidak seperti tangan manusia. Ini yang benar, isbat ma asbatahallahu li nafsi wa nafi ma nafallahu anhu. Dan kita tidak musyabbiha, menyerumpakan Allah dengan makhluknya, tidak, kalla wa hasya. Ya, makanya kesalahan sebagian, ya, ahlul kalam, sesungguhnya mereka ingin memalingkan, ya, bahwa tidak ingin menyerupai makhluk dengan khalik, itu benar, tapi kesalahannya mentakwilkan, memalingkan makna ayat kepada makna yang lain. Semua kita ingin mentanzi Allah dari sifat kekurangan, tapi ketika dia melakukan itu, kesalahannya ada pada sisi yang lain. Maka tidak ribet dan tidak sulit di dalam asma dan sifat Allah ini, ikhwatal kiram. Cukup Anda tetapkan bagi Allah sifat yang telah Allah sebutkan. Ya, sama seperti, ya, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah, ya, bersemayam di atas arsy. Seperti mana yang dikatakan oleh para ulama, seperti Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Ya, al-istiwa artinya ma'lum, ya, diketahui sudah. Wal imanu bi wajib, mengimani bahwa Allah beristiwa adalah wajib. Wal kaif majhul, bagaimana istiwanya Allah itu sesuatu yang tidak diketahui dan tidak perlu kita untuk mengetahuinya. Ya, wassu'alu bihi bid'ah, dan bertanya-tanya seperti ini adalah perkara bid'ah dalam agama. Makanya subhanallah, dalam Islam ini
perlu kita memahami bagaimana konsep, ya, seperti mana yang dikatakan oleh para ulama. Ya, para ulama seperti apa mereka memandang, ya, seperti apa mereka memandang dan memahaminya. Kita pahami seperti mereka pahami. Termasuk wajah Allah Azza wa Jalla, kita tetapkan seperti mana Allah sebutkan di dalam ayatnya. Maka di dalam kaidah, ya, di dalam kaidah qawaidut tarjih atau kaidah usul tafsir, ya, disebutkan bahwa hamlun nususil wahyi alal haqiqah, kita menafsirkan, ya, nas wahyu berdasarkan makna yang sebenarnya. Ya sudah, kita bayangkan dan kita tafsirkan, ya, biwajhillahi, ya, illal al-jannah, atau kita bawakan makna, ya, lima khalaqtu biyadayya, atau waqalatil yahudu yadullahi maghlulah, dan yang lainnya, ala makna al-haqiqah, ya, ala makna al-haqiqah, dengan makna yang sebenarnya. Ini yang pertama, isbatul wajhi lillahi subhanahu, menetapkan wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala ala ma yaliku bijalalihi wa kasairi sifati. Yang kedua, wujubu ta'zimillahi wa ihtirami asma'i wa sifati. Wajib bagi kita untuk memuliakan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengagungkan Allah dan memuliakan nama dan sifat-sifatnya. Ya, walillahil asma'ul husna, ya, fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebut nama-namanya. Maka yang ketiga adalah jawazu su'alil jannah, boleh kita minta kepada Allah, minta surga, wal umurul muwassila ilaiha, dan perkara-perkara yang mengantarkan kepada surga, biwajhillah, dengan nama Allah, dengan nama Allah, menyebut wajah Allah hanya untuk minta surga saja. Wal man'u min ayyus'al bihi syai'un min hawaijid dunya, dan dilarang dengan menyebut namanya sesuatu yang merupakan, ya, kebutuhan dan pernak-pernik dunia. Karena urusan dunia ini hina, rendah, ya, tidak pantas untuk kita meminta kepada Allah dengan menyebut wajahnya. Ya, yang pantas kita menyebut wajah Allah adalah untuk meminta surga Allah tabaraka wa ta'ala, dan itu yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ikhwatal kiram rahimakumullah, ini adalah salah satu bentuk adab di dalam meminta kepada Allah. Minta kepada Allah sesuatu yang agung dengan menyebut, ya, salah satu sifatnya, meminta kepada Allah yang memiliki, ya, wajhillah, dengan memiliki, ya, tidak menyebut, tidak meminta, ya, kepada Allah dengan menyebut sifat-sifat yang lain, ya, kecuali surga Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang menjadi penekanannya, bahwa, ya, meminta dengan menyebut wajah Allah, ya, hanya pantas adalah untuk minta surga saja, bukan perkara-perkara yang ringan. Ini pembahasan kita, bahwa pembahasan termasuk bertawassul dengan nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, adalah bagian yang pokok di dalam agama kita, karena, ya, itu adalah salah satu tawassul yang masyru', yang ada di dalam Islam, yang ada di dalam agama kita. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa kita praktekkan dalam hidup kita. Karena sesungguhnya ini bagian daripada akidah, pembahasan akidah, sebagaimana ada kaitan dengan bab yang sebelumnya. Barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungi. Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka beri. Barang siapa yang mengundang, maka hadiri. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Kalau tidak memiliki sesuatu yang bisa untuk membalasnya, paling tidak mendoakan dia. Nah, ini bab juga merupakan bagian dari pembahasan yang disebutkan. Lalu pada bagi ini adalah tentang meminta, tidak boleh diminta dengan menyebut wajah Allah kecuali meminta surganya, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam.
Demikian pembahasan kita pada pagi yang mulia ini. Semoga Allah berkahi, Allah berikan ilmu yang bisa kita bawa pulang, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.